Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid sekalian di Privat Skill Futsal bersama Coach Dodi dan saya Coach Gian. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang pembahasan yang kemarin-kemarin udah kita bahas. Nah, sekarang kita perjelas lagi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup. Jadi yang pertama itu kayak ada jadwal dan tempat latihan. Terus yang kedua itu ada teknis pelaksanaan untuk pelatihan nanti. Dan yang terakhir mungkin nanti ada kayak pemaparan biaya berapa sih yang akan dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk privat skill kali ini. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Coach Dodi. Padanya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Salam hormat, salam bahagia, salam sejahtera untuk wali murid semua. Alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu walaupun hanya lewat video. Sebenarnya sih saya pengen ketemu ya, pengen membicarakan, pengen ngobrol gitu, pengen sharing. Tapi kan kondisinya masih seperti ini. Tapi tidak mengurangi semangat kita. Dan juga kenapa sih saya membuat video untuk menjawab pertanyaan, karena kadang kan khawatir ketikan sama visual itu berbeda ya berbeda, jadi biar supaya nanti tidak ada salah paham. Oke, yang pertama untuk jadwal dan tempat latihan. Untuk jadwal kita insya Allah Sabtu pagi kita mulai jam 8. Itu tempatnya di Aganta Futsal. Aganta Futsal itu di depan Al-Ikhwaniyah. Ada pertanyaan, kenapa sih kita di Aganta? Ya, karena memang kemarin kita sempat ada rencana di lapangan Pondok Belimbing lebih dekat ya. Tapi sang owner ternyata masih di kampung halamannya, belum pulang. Ya, jadi lapangannya belum buka. Sebenarnya dia ada niat untuk buka di awal September. Tapi karena berhubung satu dan lain hal jadi belum buka. Dan kita sementara di Aganta Futsal ya, di Aganta Futsal di depan Al-Ikhwaniyah. Insya Allah lapangannya bagus. Dan ketika nanti Pondok Belimbing buka, kita bisa pindah seperti itu. Kita fleksibel sih pada intinya. Mungkin untuk tempat dan jadwal latihan mungkin itu saja. Nah, setelah tadi tentang jadwal dan tempat latihan, kali ini kita akan membahas tentang teknik saat pelatihan tersebut. Oke, nanti dijelasin lagi oleh Coach Dodi. Oke, seperti yang kita ketahui ya, kita memulai latihan setelah lama kita tidak, hampir berapa bulan bagian? Hampir 6 bulan ya. Hampir 6 bulan. Saya mau cerita sedikit nih Bapak Ibu. Sebenarnya sih seperti ini ya. Sebenarnya saya cukup dilema sebenarnya mengadakan latihan di masa pandemi dan juga situasi seperti ini. Tapi juga saya khawatir sama kondisi anak-anak. Saya khawatir nanti anak-anak juga lama di rumah, nanti juga tidak lama latihan. Saya khawatirnya yang kemarin kita sudah bangun nanti anak-anak bisa jadi hilang. Jadi saya sama Pagian dengan berberat hati ya kita mulai aja nih latihan, karena memang beberapa SSB, beberapa akademi sudah mulai dan tim ini juga tim yang akan saya persiapkan panjang sebenarnya, makanya lebih banyak di kelas bawah yang saya sertakan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Untuk teknis latihan sendiri, yang pertama adalah pembagian grup. Ya, pembagian grup saya sudah bagi dua. Kenapa sih saya bagi dua? Karena saya mengantisipasi penumpukan di lapangan. Jadi sudah saya bagi dua kemarin, sekitar 12 anak. Insya Allah nanti tidak terlalu numpuk ya. Jadi nanti ada 2 sesi. Nanti saya akan informasikan lebih lanjut. Saya akan ketik sesi-sesinya. Terus untuk tenis sendiri, saya pengen anak-anak mempunyai satu bola, satu anak. Jadi anak-anak mempunyai bola masing-masing. Ya, kenapa anak-anak mempunyai bola masing-masing? Karena kita latihan cuma seminggu sekali nih, sangat kurang sebenarnya. Tapi ketika anak-anak punya bola, program latihan yang saya punya nanti anak-anak bisa lakukan di rumah, gitu. Jadi anak-anak tetap bertemu bola walaupun di rumah, seperti itu. Untuk satu anak satu bola sih sebenarnya saya mewajibkan ya. Saya mewajibkan apabila yang belum punya bola ya nanti bisa didiskusikan ke saya ke Pagian ya. Karena untuk bola di sekolah juga sangat terbatas, tapi mudah-mudahan enaknya sih punya satu anak satu bola Pagian ya.
Iya, jadi di rumah juga bisa tetap latihan seperti itu di luar jadwal yang latihan sudah kita tentukan. Seperti itu. Terus untuk latihan, insya Allah nanti lapangan kita semprot ya. Lapangan sebelum latihan kita semprot pakai desinfektan. Terus juga saya pengen anak-anak pakai sarung tangan nih latihan. Ya sarung tangan apa aja lah. Sarung tangan. Jadi anak-anak pakai sarung tangan. Saya juga pengennya sih sebenarnya pakai facelift. Tapi saya kembalikan lagi gimana kira-kira. Sebenarnya sih yang saya sudah pelajari sih sebenarnya tidak keberatan ya. Arti kata tidak keberatan itu anak-anak sebenarnya nyaman kok latihan pakai facelift karena untuk latihan kali ini saya pengen fokuskan satu anak satu bola gitu. Jadi dia dengan satu bola dia supaya kemampuannya juga bisa kembali lagi dan bisa meningkat, mudah-mudahan seperti itu. Ya, mungkin bagian ada tambahan. Ya, seperti yang tadi Pak Dodi jelaskan tentang yang tadi kayak sarung tangan, bola. Nah, jadi biar nanti di luar sekolah, di luar pas kita sesi latihan pun, jadi anak bisa mengembangkan apa sih yang didapat dari pertemuan itu, dan nanti bisa diulang lagi. Jadi begitu di pertemuan berikutnya, anak-anak udah lebih siap untuk menerima materi sebelumnya, karena di materi yang sebelumnya mereka sudah menguasai. Nah, mudah-mudahan ya dengan kembali performa anak-anak dan meningkatnya, jadi bisa lebih mudah untuk tumbuh kembang berikutnya lagi. Oke, dan untuk kayak tadi facelift ya, kita berharap ya mencari yang ternyaman untuk anak-anak dalam berolahraga, karena kan pasti kan ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Jadi kita kembalikan lagi ke wali murid untuk pilihan pemakaiannya. Ya baik, setelah tadi teknis latihan kita bahas, kali ini kita bahas biaya untuk dan sewa lapangan nih. Nanti biar kita bisa lebih jelas lagi dan bisa lebih keterbukaan lagi untuk masalah ininya, akan dijelaskan oleh Coach Dodi. Ya, sebenarnya saya cukup berat sebenarnya. Kenapa sih banyak kemarin pertanyaan, kenapa sih coach kita latihan nggak mulai? Kenapa sih kita nggak jalan gitu? Karena sebenarnya ini yang saya membuat saya dilema. Sebenarnya saya berat sebenarnya karena kita harus latihan di luar, kita harus sewa lapangan. Selama ini kan kita tim sus di sekolah ya, alhamdulillah 100% kita dibiayai oleh sekolah dengan program tim sus, dan juga mungkin eskul tetap bayar ya. Tapi saya pribadi memang cukup dilema. Dari kemarin banyak pertanyaan, Pak kapan mulai? Sebenarnya ini yang buat saya berat sebenarnya bagian. Yang saya buat saya dan bagian berat sebenarnya ini. Kenapa sih? Karena di masa-masa seperti ini saya juga ini ya juga merasakan gitu gimana sih. Tapi mudah-mudahan itu tidak jadi kendala ya. Nanti apabila ada yang keberatan mungkin bisa japri ke saya. Kalau saya jujur pada intinya adalah yang penting anak-anak latihan. Apalagi tim-tim inti ya, tim-tim terbaik saya, tim-tim yang dipersiapkan buat turnamen seperti itu. Oke, kemarin sih yang tadi saya udah bahas di awal, kita sempat di Pondok Belimbing ya, ternyata lapangannya belum buka, kita pindah ke Aganta. Kemarin saya sudah ke sana, saya sudah ngobrol sama pemilik lapangan, ternyata harganya lumayan cukup tinggi. Untuk lapangan sintetis per jamnya itu 130.000. Dan untuk lapangan plester itu 1 jamnya 85.000 ya, seperti itu. Kita sewa 2 jam ya per pekannya karena kita bagi 2 sesi ya. Jadi saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu, apakah mau disintetis, apakah mau di plester. Tapi jujur kalau saya pribadi lebih senang di plester karena lebih real futsal. Karena untuk event-event turnamen kita lebih banyak di plester. Tapi sintetis juga bagus. Nanti gimana baiknya akan kita diskusikan sama-sama. Untuk nominal sendiri saya sebenarnya agak berat ya. Sebenarnya kemarin saya sudah minta bantuan kepada beberapa Bapak Ibu untuk sharing seperti itu. Untuk gimana sih untuk biayanya. Mungkin untuk biaya mungkin nanti dikembalikan lagi ke Bapak Ibu ya. Karena kan sudah tahu ya sewa lapangannya berapa. Seperti itu. Jadi saya juga cukup berat untuk mengatakan gitu. Mungkin untuk iuran mungkin nanti per bulan sudah termasuk sewa lapangan seperti itu ya. Dan untuk besok kita akan mulai latihan dan kita bayar lapangan di muka pagian. Kita bayar lapangan untuk 1 bulan ke depan seperti itu. Jadi untuk lapangan nanti kita sudah booking 1 bulan ke depan. Jadi jamnya juga sudah kita member lah istilah katanya untuk 1 bulan ke depan seperti itu. Mungkin bagian ada tambahan.
Mungkin itu aja ya untuk pemaparan program dari Coach Dodi. Dan seperti yang tadi kita rangkum, oke, untuk jadwal dan tempat itu di hari Sabtu, dan untuk lapangan di Eganta Futsal di Ceger. Terus untuk teknisnya, teknis latihannya seperti biasa, satu anak satu bola, terus menggunakan facelift dan sarung tangan. Terus yang terakhir untuk biaya lapangan seperti tadi, kalau untuk yang sintetis itu 130, untuk yang plesteran itu 85.000. Nah, nanti kita posting sama-sama, kita polling kira-kira mau di lapangan plesteran atau mau di sintetis. Nanti setelah ini bisa di polling, nanti biar ketahuan kami memutuskan untuk berapa sih biaya besaran untuk satu bulan ke depan itu. Oke. Ya udah, baik, itu aja dari kami. Oke, terakhir mungkin tambahan ya dari saya yang terakhir, mungkin kita buat ini di luar sekolah ya, walaupun kita memang satu alma mater, satu Cordova, tapi kita ini di luar sekolah ya bagiannya. Ya, tidak ada kaitannya dengan sekolah, walaupun sekolah tahu saya mengadakan latihan, tapi tidak ada kaitannya dengan sekolah. Jadi hal itu harus digarisbawahi. Itu makanya saya sangat hati-hati untuk keamanannya, untuk ya protokolnya saya sangat jaga banget. Mungkin itu saja. Baik. Kita akhiri aja untuk diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.